Selamat datang di Jelajah Negeri Tempo. Kali ini kami akan mengajak kalian menjelajahi kota Gumi Jarijanang Kalalawah yang syarat akan budaya, sejarah, dan keindahan alam yang memukau. Yuk kita mulai perjalanan di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Perjalanan kita dimulai dari Museum Lewu Hente, sebuah tempat yang menyimpan warisan leluhur masyarakat Dayak Maanyan. Museum ini bukan sekedar gedung penuh artefak, tapi sebuah tempat yang membawa kita menyelami identitas dan perjuangan masyarakat Barito Timur dari generasi ke generasi. Terletak di pusat Kabupaten Barito Timur, Museum Lewu Hente adalah jendela yang menghubungkan kita dengan tradisi dan warisan masyarakat Dayak Maanyan. Dalam bahasa Dayak, Lewu Hente berarti rumah besar, sebuah nama yang menggambarkan museum ini sebagai tempat yang menyimpan segala pengetahuan dan kebanggaan budaya lokal. Di sini kita bisa melihat alat berburu hingga hiasan adat yang dipakai dalam berbagai ritual suku Dayak Maanyan. Di setiap sudut museum ini ada cerita yang hidup. Bagi kami, benda-benda ini adalah jejak sejarah dan simbol kebanggaan. Mereka mengingatkan kita bahwa nilai-nilai adat dan kearifan lokal masih begitu kuat mengakar di sini. Melanjutkan perjalanan kita di Barito Timur, kami akan mengajak kalian melihat keindahan alam di Pulau Patai, suku Hawa Pasuha. Pulau Patai menyuguhkan pengalaman yang memanjakan mata dan menenangkan hati. Selain keindahan alamnya, pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti trekking hutan, susur sungai, dan savana luas yang akan membawa mereka merasakan atmosfer Kalimantan Tengah yang alami dan memikat. Sungai ini menjadi pusat kehidupan dan juga sumber inspirasi bagi masyarakat sekitar. Biasanya masyarakat sekitar menyusuri sungai dan memancing di area ini. Objek wisata alam Luau Banse yang terletak di RT 03 Desa Jaweten, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, mulai ramai dikunjungi warga. Objek wisata Luau Banse dengan luas 9 hektar tersebut mengeksploitasi keindahan alam yang masih asli dengan hutan, rawa, dan udara yang sejuk yang dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Bendungan Tampa merupakan bendungan yang mengendalikan laju aliran sungai Tampa. Dam ini dimanfaatkan untuk perairan sehingga sawah-sawah warga sekitar mendapat pengairan yang cukup. Tanaman di sawah pun tumbuh hijau dan subur karena kebutuhan air terpenuhi dengan baik. Berbeda dengan bendungan lain, Dam Tampa ini menjadi titik terbaik untuk menyaksikan keindahan alam sekitar. Berupa hamparan sawah yang luas berwarna hijau, ketika angin bertiup, terasa udara di sekitar semakin sejuk. Duduk santai di tepi bendungan menjadi bagian dari salah satu rekreasi yang unik, bukan? Bagaimana bisa tidak? Biasanya bendungan dimanfaatkan untuk urusan perairan, tapi ini bisa untuk berwisata. Bangunan berwarna kuning berbentuk rumah adat Banjar itu memang agak tersembunyi di balik rimbunan pohon karet yang tumbuh subur. Kalau kita berpergian dari Banjarmasin ke Tamiang Layang dan melintasi Desa Jaar, bangunan itu tidak tampak dari jalan raya. Sebuah bangunan sekolah dasar akan menghalangi pandangan kita. Menurut tetuha adat di Desa Jaar, di dalam bangunan berbentuk rumah adat Banjar itu terdapat pusaran Putri Mayangsari. Ia adalah putri Sultan Banjar yang pernah menjadi pemimpin di tanah Dayak Maanyan. Bagi orang Dayak Maanyan, bangunan unik itu mempunyai arti dan makna tersendiri. Makam ini dikenal dengan makam Putri Mayang. Ini sering dikunjungi oleh orang-orang, dianggap sebagai makam keramat. Wadian Dadas adalah tarian ritual yang biasanya dipentaskan dalam acara adat atau perayaan khusus. Tarian ini melambangkan hubungan manusia dengan alam
dan kekuatan spiritual yang ada di sekitar mereka. Dengan gerakan yang khas dan irama yang dinamis, Wadian Dadas tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga ungkapan syukur dan harapan. Tarian ini tidak hanya sekedar gerakan fisik, tetapi juga merupakan ungkapan perasaan dan niat baik dari penari. Wadian Dadas melibatkan berbagai simbol yang menunjukkan kekuatan alam, seperti burung, pohon, dan air, yang semuanya memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dari keindahan gerakan hingga makna yang terkandung, tarian Wadian Dadas menjadi simbol kekayaan budaya Barito Timur. Dalam setiap gerakan, ada cerita yang hidup dan warisan yang harus kita jaga. Berada di Barito Timur, tidak lengkap rasanya jika belum mencicipi kuliner khasnya. Di sini juga terdapat kuliner khas, Tiwadak Bebanang, di mana prosesnya cempedak muda dibakar di atas bara api hingga matang, sehingga dagingnya menjadi lembut, kemudian kulitnya dibersihkan dan dipotong-potong. Kemudian disajikan di atas piring atau mangkok, serta ditambahkan kuah santan, juga jeruk dan irisan bawang sebagai pelengkap cita rasa. Bagi pecinta ikan, di sini kita bisa menemukan berbagai makanan berbahan dasar ikan, salah satunya ikan jelawat bakar. Ikan jelawat dikenal memiliki daging yang lembut dan rasa yang khas, menjadi primadona di kalangan pecinta kuliner. Rungkai adalah salah satu masakan khas Dayak Maanyan, Kalimantan Tengah, yang berbahan dasar daun singkong. Daun singkong yang digunakan adalah daun yang ditumbuk halus menggunakan lesung atau lisung. Nama kalumpe digunakan oleh masyarakat Dayak Maanyan. Rungkai yaitu sejenis gulai daun singkong yang ditumbuk bersama terong pipit atau lunca, dan daun rungkai yang diberi santan dan sulur atau tunas keladi yang merambat, serta diberi rempah-rempah. Setelah mencicipi main course atau hidangan utama, rasanya tak lengkap jika tidak menikmati cemilan khas Barito Timur. Kali ini kami akan mengajak kalian mencoba cemilan hintalu karuang dan kue gagatas. Dimulai dengan hintalu karuang, cemilan ini terbuat dari tepung ketan yang dicampur dengan air hingga membentuk adonan yang kalis. Dalam tradisi, adonan ini sering dibentuk bulat-bulat kecil yang menjadi ciri khas dari hidangan ini. Selanjutnya kita beralih ke kue gagatas. Cemilan manis yang juga menjadi favorit masyarakat Barito Timur. Warnanya yang cerah dan bentuknya yang menarik membuatnya tampak menggugah selera. Perjalanan kuliner di Barito Timur, kami akan mengajak kalian menikmati kuliner favorit masyarakat, yaitu durian ampah. Durian ampah adalah varietas durian yang tumbuh subur di kawasan Barito Timur. Dikenal dengan cita rasa yang unik, durian ini memiliki daging buah yang lembut dan kaya akan rasa. Untuk menyantapnya, kita harus memilih durian yang matang dan siap disantap. Biasanya ditandai dengan aroma yang menggoda. Memilih durian ampah tidak boleh sembarangan. Petani berpengalaman biasanya melihat tanda-tanda fisik seperti warna kulit duri yang tajam dan aroma yang kuat. Durian yang matang biasanya memiliki warna kulit yang lebih cerah dan duri yang lebih lebar. Rasanya yang manis, lembut, dan sedikit creamy menjadikan durian ini istimewa. Tidak hanya lezat, durian ampah juga kaya akan nutrisi. Buah ini mengandung vitamin C, potasium, dan serat yang baik untuk kesehatan. Kalau untuk perkebunan yang sangat menonjol di wilayah kita yaitu durian, jenis buah papaken atau buah langsat. Kalau untuk buah durian ini bermacam-macam rasa, tergantung dari tanaman nenek moyang kita dulu, sejenis apa, kita kurang paham juga rasanya, yang pasti rasa durian. Kalau warga kita, kalau pas masa musimnya sudah banyak, ada yang dibikin tempuyak durian, dan ada juga yang membuat sejenis
apa itu yang untuk dodol durian. Kali ini kita akan mengeksplorasi kekayaan produk UMKM dari Kabupaten Barito Timur, dari kerajinan tangan yang indah hingga obat-obatan herbal. Kerajinan tangan dari suku Dayak Maanyan adalah contoh nyata dari keahlian dan kreativitas lokal, dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti rotan dan kayu. Para pengrajin menciptakan barang-barang yang tidak hanya cantik, tetapi juga fungsional. Keberagaman motif dan desain dalam kerajinan tangan Dayak Maanyan mencerminkan kekayaan budaya mereka. Setiap motif memiliki arti yang dalam, seringkali berkaitan dengan alam dan kehidupan sehari-hari. Misalnya, motif flora dan fauna yang terinspirasi oleh keindahan alam di sekitar mereka. Rotan merupakan bahan yang sangat populer di Desa Hayaping, Barito Timur. Para pengrajin di sini memanfaatkan rotan untuk membuat berbagai produk seperti tas rambat dan aksesoris lainnya. Dengan teknik anyaman yang diwariskan secara turun-temurun, para pengrajin rotan di Desa Hayaping menghasilkan produk yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. Tidak kalah menarik dengan produk anyaman rotan, dari Desa Hayaping, Barito Timur memiliki kerajinan lainnya. Salah satunya kerajinan kayu khas Barito Timur. Dibantu dengan media mesin dan alat lainnya, kayu dapat dihasilkan menjadi sesuatu kerajinan yang siap menjadi hiasan yang cantik dan juga indah. Hasil hutan yang melimpah dikenal dengan manfaatnya yang ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit. Contohnya seperti obat-obatan herbal khas Kalimantan, akar-akaran, bajakah, dan lain-lain yang sering ditemukan di hutan Kalimantan. Tentunya hal itu sangat dimanfaatkan oleh masyarakat suku Dayak Barito Timur. Terkait dengan keunikannya, Kabupaten Barito Timur ini dihidupi masyarakat dari berbagai macam suku ras. Tentunya masyarakat tersebut menjunjung tinggi kebudayaan Dayak yang ada di Kabupaten Barito Timur. Terkait dengan potensi budaya alam yang ada di Kabupaten Barito Timur ini, peran dari pemerintah Kabupaten Barito Timur adalah mengikutsertakan event-event di luar Barito Timur supaya dikenal oleh pihak-pihak luar. Terkait dengan UMKM, memang ada pembinaan khusus yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur melalui Dewan Kerajinan Nasional, Dekranasda, ataupun melalui perkumpulan UMKM yang ada di Kabupaten Barito Timur. Karena UMKM di sini tersebar di beberapa kecamatan dan masih kelompok-kelompok kecil, yang tentunya kelompok-kelompok kecil itu selain diberikan modal, bantuan, perizinan yang mudah, dan diberikan semangat agar tetap eksis. Nah, terkait dengan budaya yang ada di Kabupaten Barito Timur ini, kami tetap memberikan support melalui anggaran APBD ataupun membantu masyarakat yang benar-benar mempunyai keinginan dalam hal kebudayaan agar mereka berkreasi di tingkat minimal di kecamatan ataupun di kabupaten apabila ada event-event tersebut. Dan harapan kita Kabupaten Barito Timur dengan satu kebudayaan yang unik tersebut dapat tetap dikenang dimanapun berada. Mungkin itu. Dari menyusuri sungai di Pulau Patai, menikmati tarian ritual Wadian Dadas yang memukau, mendalami kelezatan kuliner khas seperti durian ampah, hingga merasakan kehangatan masyarakat lokal. Setiap pengalaman menambah warna dalam perjalanan ini. Dan tentu saja kami tidak bisa melupakan yang menjadi lambang identitas dan kreativitas masyarakat Barito Timur. Terima kasih telah mengikuti perjalanan jelajah negeri Tempo di Kabupaten Barito Timur. Sampai jumpa di petualangan berikutnya di tempat-tempat indah lainnya yang kaya akan budaya dan tradisi.